Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya ingin membahas terkait dampak negatif maupun dampak positif bagi seorang anak yang mengendarai kendaraan bermotor ya. Selain menjadi target atau sasaran empuk para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik itu dengan cara dirayu, diiming-imingi sesuatu, maupun dihipnotis ataupun dirampas secara paksa, anak di bawah umur yang memakai kendaraan bermotor mengundang dampak negatif sebagai berikut, yaitu tingkat kecelakaan tinggi. Anak di bawah umur belum memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup untuk mengoperasikan kendaraan bermotor. Jadi mereka cenderung lebih impulsif, kurang mampu memprediksi bahaya, dan memiliki keterampilan mengemudi yang terbatas. Hal ini sangat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat fatal bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Dampak negatif berikutnya, pelanggaran lalu lintas. Udah jelas ya, karena ini dari sisi usia juga mereka masih di bawah umur. Kurangnya pemahaman dan kedewasaan anak. Anak di bawah umur lebih berpotensi melanggar peraturan lalu lintas, seperti mencoba menerobos lampu merah, kemudian melawan arah, atau tidak menggunakan helm. Tindakan ini tidak hanya membahayakan diri sendiri mereka, tetapi juga bagi pengguna jalan lain. Dampak negatif berikutnya adalah kenakalan dan perilaku negatif. Kepemilikan kendaraan bermotor dapat memberikan kebebasan yang belum siap diterima anak di bawah umur. Hal ini berpotensi memicu perilaku negatif seperti kebut-kebutan, balap liar, atau bergabung dengan geng motor yang dapat merusak masa depan mereka dan mengganggu ketertiban umum. Dampak negatif berikutnya adalah penurunan prestasi akademik. Fokus anak dapat terpecah antara sekolah dan kegiatan berkendara. Keasikan dengan kendaraan bermotor dan teman-teman baru dapat mengurangi minat belajar dan menurunkan prestasi akademiknya. Dampak negatif berikutnya yaitu risiko hukum. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM adalah pelanggaran hukum. Jika tertangkap, anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi tilang atau bahkan proses hukum lebih lanjut jika terjadi kecelakaan. Dampak negatif berikutnya yaitu perkembangan mental yang tidak optimal. Memaksakan anak di bawah umur untuk mengemudi dapat memberikan tekanan dan tanggung jawab yang belum sesuai dengan tahap perkembangan emosional dan sosial yang sehat. Kemudian dampak negatif berikutnya yaitu tidak tenang berkendara. Anak di bawah umur yang mengendarai motor tanpa izin seringkali merasa takut dan was-was saat bertemu petugas kepolisian. Hal ini dapat membuat mereka mengambil tindakan berbahaya untuk menghindari petugas. Nah, itu dampak-dampak negatif yang terjadi ya. Selain menjadi target atau sasaran empuk para pelaku kejahatan, terutama pelaku curanmor ya, mereka bisa merayu, menghipnotis, pura-pura menjadi teman ayahnya, dan lain sebagainya. Apakah ada dampak positifnya? Ya ada sih, dampak positifnya ada, tetapi ini lebih sedikit dan seringkali situasional ya. Dampak positifnya yaitu pertama, menghemat waktu. Dalam beberapa kasus, terutama di daerah dengan transportasi umum yang terbatas, mengendarai kendaraan bermotor dapat mempersingkat waktu tempuh ke sekolah atau tempat lainnya. Membantu orang tua. Anak yang bisa mengendarai motor terkadang dapat membantu orang tua dalam menjalankan tugas-tugas tertentu seperti membeli keperluan rumah tangga, belajar mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini dengan pengawasan ya. Jika diberikan dengan pengawasan ketat dan batasan yang jelas, kepemilikan kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor di lingkungan rumah, dapat mengajarkan anak tentang tanggung jawab perawatan kendaraan dan kemandirian. Namun hal ini sangat berbeda dengan mengendarai kendaraan di jalan raya. Kemudian mobilitas. Kendaraan pribadi dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Penting untuk dicatat, dampak negatif dari anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor jauh lebih signifikan dan beresiko dibandingkan dengan dampak positifnya. Pemerintah dan orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor demi keselamatan dan perkembangan positif mereka. Nah, itu dampak negatif dan dampak positifnya. Dan salah satu dampak negatif yang sekarang ini sedang rame di mana-mana yaitu motornya hilang, dipakai, dipinjam, dirampas oleh para penjahat.
Itu yang belakangan ini terjadi di masyarakat. Jadi apabila Anda punya anak di bawah umur, lebih bijaklah. Oke, itu saja video kali ini terkait dampak negatif dan dampak positif bagi anak yang di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.